Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 BK Palembang. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dan bentuk-bentuk layanan BK belajar. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bimbingan konseling. Bimbingan ialah suatu proses memberi bantuan atau proses of helping terhadap individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntunan norma-norma kehidupan atau budaya dan agama, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna atau bahagia, baik secara personal maupun sosial. Bimbingan dan konseling, proses interaksi antara konselor-konselor dengan klien atau konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang ada di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan dan konseling lebih ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari atau daily living activities, merupakan intervensi tidak langsung yang lebih terfokus upaya mengembangkan lingkungan perkembangan yang akan melibatkan banyak pihak, terutama guru pendidikan khusus. Sedangkan layanan non-konseling bagi anak berbakat, pelayanan bimbingan non-konseling pada dasarnya sama dengan pelayanan umum lainnya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip bimbingan konseling belajar. Yang pertama, fungsi bimbingan konseling belajar. Pertama itu adalah fungsi kognitif. Melalui fungsi kognitif ini manusia menghadapi objek-objek dalam suatu bentuk representatif yang menghadirkan semua objek itu dalam kesadarannya. Nah, fungsi ini berkaitan misalnya itu seperti gaya belajar, bakat khusus. Yang kedua adalah fungsi konatif dinamik. Nah, fungsi psikis ini berkisar pada penentu suatu tujuan dan pemenuhan suatu kebutuhan yang disadari dan dihayati. Nah, semakin tinggi tahapan perkembangan anak, semakin boleh diharapkan bahwa siswa mampu beraspirasi dalam proses belajar mengajar secara aktif dengan satu tujuan. Nah, tujuan itu seperti karakter, hasrat, berkehendak, dan motivasi belajar. Yang ketiga adalah fungsi afektif. Nah, di dalam perasaan manusia itu ketika menghayati sebuah objek, nah, bila objek itu dihayati sebagaimana sesuatu yang berharga, maka timbullah perasaan senang. Begitupun sebaliknya. Nah, alam perasaan ini seolah-olah terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda untuk pemicu terhadap semangat belajar, seperti perasaan, sikap, dan minat. Yang keempat adalah fungsi sensorik motorik. Nah, kemampuan siswa ini dimiliki bagian dari keadaan awal di pihak siswa yang dapat membuat atau membantu di semua proses belajar mengajar dalam keadaan siswa tersebut. Nah, berikutnya adalah prinsip bimbingan belajar. Nah, prinsip belajar itu adalah konsep-konsep yang harus diterapkan dalam proses belajar. Nah, beberapa prinsip tersebut antaranya itu, pertama, prinsip kesiapan. Maksudnya itu proses belajar itu dipengaruhi kesiapan murid yang dimaksud dengan kesiapan kondisi individu yang menguatkan ia dapat belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperakasai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhan dia dalam belajar. Yang ketiga adalah prinsip tujuan. Nah, tujuan harus tergambar dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Yang keempat adalah proses belajar efektif. Nah, seseorang itu bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Nah, belajar efektif ini mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kelima adalah belajar psikomotor. Nah, dalam proses individu ini menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Yang keenam adalah prinsip
evaluasi. Nah, jenis cakupan evaluasi ini dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi ini memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang ketujuh adalah prinsip persepsi. Seseorang itu cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Yang terakhir yaitu kedelapan, prinsip transfer dan retensi. Nah, belajar itu diambil bermanfaat bila seorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dari situasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk layanan BK Belajar, yaitu layanan preventif, kuratif, serta development. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah bimbingan yang bersifat preventif. Jadi preventif itu artinya pencegahan. Maksudnya adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewa Ketut Soekardi menjelaskan bahwa bimbingan berfungsi preventif, artinya itu pencegahan terjadinya atau timbulnya masalah dari anak didik, dan berfungsi preservation, memelihara situasi dan menjaga supaya situasi itu lebih baik atau tetap baik. Jadi adapun bimbingan yang bersifat pencegahan atau preventif tadi, yaitu yang pertama tata tertib, yang kedua menanamkan kedisiplinan, yang ketiga memberikan motivasi, dan yang terakhir memberikan nasihat. Oke, jadi yang kedua itu yaitu bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Jadi maksudnya adalah bimbingan yang bersifat kuratif ini adalah usaha bantuan yang diberikan pada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan yang serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada klien, digunakan berbagai langkah dan teknik agar orang yang bersangkutan mampu untuk memecahkan segala problem yang dihadapi, apakah itu yang bersifat pribadi yang mengganggu perasaan, frustasi, dan menghadapi untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Jadi bimbingan yang bersifat kuratif ini bisa berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, atau ganjaran. Lalu yang terakhir yaitu development service atau bimbingan yang bersifat development. Maksudnya adalah layanan ini menekankan pada pengembangan potensi pada individu secara optimal. Jadi BK dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, klasikal dengan memberikan informasi, diskusi, penyaluran bakat dan minat. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.